siapa yang punya keluarga atau kerabat yang punya kebiasaan merokok? Udah diingetin berkali-kali tapi tetap aja susah buat berhenti merokok. Padahal kayaknya semua orang udah tahu ya, kalau merokok itu punya segudang dampak buruk bagi kesehatan. Tapi kalau ditanya, apa sih sebenarnya bahaya merokok buat kesehatan? Saya bakal jelasin bahaya merokok dalam video berikut ini. Halo, saya Dr. Marianti dari Alo Dokter. Lanjut ngebahas soal bahaya merokok, saya mau jelasin nih. Ada banyak penyakit yang bisa muncul akibat kebiasaan merokok. Yang pertama kayaknya udah banyak yang tahu ya, yaitu penyakit pada paru-paru. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat merusak paru-paru dan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari kanker paru-paru, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Terus yang kedua juga mungkin udah banyak yang tahu nih, yaitu masalah dan penyakit di mulut. Karena dihirupnya melalui mulut, asap rokok bisa menimbulkan bau mulut, noda di gigi, dan penyakit gusi. Gak cuman itu, merokok juga bisa menyebabkan kanker mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan. Selain pada paru-paru dan mulut, rokok juga bisa menyebabkan penyakit pada berbagai bagian tubuh lainnya. Misalnya pada jantung dan pembuluh darah, seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Gak cuman berdampak buruk pada perokok, merokok juga bisa berdampak buruk pada orang-orang di sekitar perokok yang tanpa sengaja menghirup asap rokoknya. Dampak buruknya nggak jauh beda sama yang bisa dialami perokok, bahkan bisa lebih parah kalau terhirup oleh ibu hamil atau anak-anak. Banyak banget kan dampak buruk merokok, bukan cuman ke diri sendiri tapi juga ke orang lain bahkan ke lingkungan. Makanya mulai sekarang yuk berhenti merokok dan semangati orang-orang terdekatmu untuk berhenti merokok. Kalau masih kesulitan untuk stop merokok, nanti saya jelasin cara-caranya ya. Bisa juga tanya-tanya ke dokter lewat chat di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak loh pilihan dokternya, yuk. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah, sebelum saya jelasin cara berhenti merokok, kamu perlu tahu dulu kandungan apa aja sih yang ada di dalam rokok sampai bisa nyebabin bahaya sebanyak itu. Jadi gini, proses pembakaran rokok menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Tapi dua kandungan yang paling banyak dikenal masyarakat umum adalah nikotin dan tar. Meski sering terdengar bersamaan, kedua kandungan tersebut sebenarnya jauh berbeda. Bedanya apa dok? Yuk, saya jelasin. Mulai dari nikotin dulu ya. Nikotin adalah zat stimulan yang dipercaya mempunyai efek memperbaiki mood dan meningkatkan daya ingat serta konsentrasi. Sekarang kita bahas tar ya. Rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar menghasilkan tar karena proses pembakaran itu tadi. Tar ini lebih bahaya lagi daripada nikotin. Soalnya waktu dihirup, tar bisa mempersempit bronkiolus, yaitu saluran udara kecil di paru-paru yang bertugas menyerap oksigen. Jadinya, kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen juga jadi menurun. Selain itu, tar juga dapat merusak silia, yaitu rambut halus dalam saluran pernapasan yang fungsinya untuk mengeluarkan virus, kuman, debu, dan benda asing dari pernapasan. Bukan itu aja, tar dalam asap rokok juga mengandung berbagai bahan kimia karsinogenik yang dapat memicu munculnya sel-sel kanker di dalam tubuh loh. Mengingat banyaknya kandungan berbahaya dalam rokok dan berbagai dampaknya yang sangat buruk terhadap kesehatan, makanya buat para perokok, yuk mulai deh coba berhenti merokok. Saya punya beberapa tips nih buat berhenti merokok. Tapi sebelum itu saya mau ajak kamu-kamu yang lagi nonton sekarang untuk terus mendukung kami dengan cara subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya ya, supaya kamu bisa langsung tahu kalau kami upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, sekarang tips untuk stop merokok. Pertama-tama, kalau kamu perokok berat yang selama ini ngerasa susah banget buat berhenti merokok, coba deh konsultasi ke dokter. Kalau bisa, cari dokter yang memang biasa menangani kasus ketergantungan merokok. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan cara-cara berhenti merokok yang sesuai dengan kondisimu supaya lebih efektif. Tips berikutnya, kalau kamu belum bisa berhenti total, kamu bisa mengurangi bahaya merokok dengan menggunakan produk alternatif nikotin atau produk alternatif tembakau. Loh, kok malah dikasih nikotin lagi? Jadi gini, waktu berhenti merokok ada sekumpulan gejala yang bisa muncul, yaitu gejala putus zat nikotin. Karena pada umumnya perokok itu merokok untuk mencari kepuasan yang didapat dari nikotin, maka produk alternatif tembakau atau nikotin ini bisa digunakan untuk membantu peralihan ke stop merokok secara total. Kenapa tadi saya bilang produk ini bisa mengurangi bahaya merokok? Produk alternatif tembakau atau nikotin ini tersedia dalam bentuk permen karet, tablet isap hingga koyo yang umumnya hanya mengandung nikotin
tanpa bahan berbahaya lainnya yang biasa ada pada rokok. Dengan cara ini, harapannya kamu bisa berusaha berhenti merokok secara bertahap tanpa harus kelaparan nikotin yang dikhawatirkan bisa membuat kamu jadi kembali merokok. Selain itu ada juga cara berhenti merokok menggunakan produk tembakau alternatif yang marak dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu produk tembakau yang dipanaskan dan vape. Produk tembakau alternatif ini bekerja dengan cara memanaskan tembakau atau cairan atau keduanya yang kandungannya adalah nikotin. Karena mengandung nikotin, menggunakan produk ini bisa mendekati kepuasan saat merokok. Tapi karena tidak dibakar, produk ini tidak menghasilkan tar dan asap melainkan uap. Vape juga tidak diperuntukkan bagi orang yang belum pernah merokok. Alat dan cara ini digunakan untuk meredam keinginan mendapatkan nikotin dari rokok tembakau sambil mengatur perilaku agar dapat menunda dan mengurangi kebiasaan menghisap rokok. Inilah bedanya vape dan produk tembakau yang dipanaskan dengan koyon nikotin atau permen karet nikotin. Kedua produk tersebut dapat menghasilkan uap yang bisa dihirup, sehingga sensasinya seperti menghisap rokok. Dengan mengurangi keinginan merokok secara bertahap, diharapkan para perokok akhirnya bisa total berhenti merokok. Jadi kalau udah coba berbagai cara untuk berhenti ngerokok tapi nggak pernah berhasil, produk tembakau alternatif bisa jadi pilihan. Cara ini juga sudah diterapkan dan diteliti di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan bahwa karena zat berbahaya dari produk tembakau alternatif bisa dikurangi dibandingkan dengan rokok, bahaya merokok pun dapat ditekan. Ingat kan? Karena rokok dibakar jadi ada tarnya. Tar itulah yang merupakan salah satu bahaya utama dari rokok. Terus, untuk mendukung langkah-langkah yang disarankan dokter agar kamu bisa berhenti merokok, saya juga punya beberapa tips yang bisa kamu terapin. Yang pertama, coba fokus pada manfaat berhenti merokok deh. Dengan berhenti merokok, kamu bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu dari berbagai bahaya tersebut. Yang kedua, tentukan tanggal kapan kamu mau mulai berhenti merokok. Persiapkan diri secara fisik dan emosional. Coba perlahan-lahan mulai dikurangi jumlah rokok yang kamu hisap perharinya. Ini supaya kamu nggak stres karena harus dadakan berhenti merokok. Tapi juga jangan dijadikan alasan buat menunda-nunda berhenti merokok ya. Makin cepat berhenti, makin cepat juga kan manfaatnya bisa dirasakan. Yang ketiga, kabarin niatmu untuk berhenti merokok kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat. Biar ada yang ngingetin nih, kalau kamu hilaf terus ngerokok lagi. Selain itu, teman-teman yang masih ngerokok juga mungkin akan jadi lebih pengertian dengan gak ngajak kamu ngerokok bareng lagi. Dan yang terakhir, aktif berolahraga. Selain membuat tubuh jadi sehat, aktif berolahraga bisa mengalihkan dan mengurangi keinginanmu buat ngerokok lagi. Gak usah yang ribet-ribet, yang gampang aja, kayak lari keliling kompleks, lompat tali, atau sit up. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Next, kamu mau dokter-dokter dari Halo Dokter bahas topik apa lagi nih? Tulis aja saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.